Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makam Fajar Alam dari kelas MC301 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS, yaitu dengan judul Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia, yaitu tantangan dan implikasi dalam pelayanan publik. Oke, untuk ya. Latar belakang masalah yang saya ambil adalah hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi. HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas kesehatan dan pelayanan publik. Negara berkewajiban tanpa syarat untuk menjamin hak ini dalam setiap pelayanan publik, terutama pelayanan kesehatan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran HAM dalam pelayanan kesehatan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan harkat manusia. Lalu identifikasi masalah, apa saja sih bentuk pelanggaran HAM dalam layanan kesehatan Indonesia? Lalu faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran HAM itu terjadi? Dan bagaimana implikasi pelanggaran HAM terhadap publik? Oke, untuk yang selanjutnya berita dan kasus aktual atau data empiris. Yang pertama adalah kasus penolakan pasien sampai meninggal. Ini seorang pasien ibu hamil atas nama Irena Sokoy meninggal dunia bersama bayinya setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit karena tidak mendapatkan layanan medis yang memadai di Papua. Kasus ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam pelayanan kesehatan yang menuai kritik keras dari publik dan lembaga HAM. Lalu untuk yang kedua, dugaan pelanggaran HAM dalam layanan medis di Papua. DPR RI mendesak pemerintah mengusut dugaan pelanggaran HAM di sektor kesehatan di Papua karena memang layanan medis yang tidak layak dinilai sebagai pelanggaran HAM. Lalu untuk yang terakhir, kritik pelayanan publik hak konstitusional. Ombudsman RI menyatakan bahwa pelayanan publik yang buruk termasuk di bidang kesehatan ini adalah menjadi indikasi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Lalu yang adalah contoh tampil empiris untuk yang kasus yang sudah saya jelaskan terkait nomor satu penolakan pasien kesehatan di Papua. Ini jenis dugaan pelanggaran HAM adalah diskriminasi dan kelainan layanan. Sumbernya itu dari Antara News. Lalu untuk yang kedua DPR RI desak usut layanan medis di Papua. Jenis dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sana adalah pelayanan kesehatan tidak layak. Sumbernya juga masih sama Antara News. Dan untuk yang terakhir ada Ombudsman, layanan publik yang buruk. Jenis dugaan pelanggaran HAM adalah hak atas pelayanan publik. Ini sumbernya dari Ombudsman RI. Lalu untuk pendekatan penelitian dan kajian teori. Pendidikan kualitatif studi kasus karena penelitian ini menelaah fenomena pelayanan publik yang melibatkan peristiwa HAM di sektor kesehatan menggunakan sumber berita, kebijakan, dan laporan lembaga publik. Untuk yang pertama, definisi HAM. HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Untuk yang kedua, teori negara hukum dan HAM. Negara hukum Reichsstaat menuntut negara menjunjung tinggi aturan hukum dan HAM sebagai fondasi pelayanan publik. Untuk yang ketiga, dasar hukum HAM Indonesia. Yang pertama adalah UUD 45, pasal 28A sampai J menjamin hak asasi termasuk hak atas kesehatan. Untuk yang selanjutnya, UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM, UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini menjelaskan bahwa negara benar-benar wajib menjamin kesehatan rakyat secara manusiawi. Lalu untuk pembahasannya, analisis kasus untuk kasus yang Irena dan layanan medis Papua. Penolakan layanan merupakan bentuk ketidakadilan pelayanan kesehatan yang memicu pelanggaran hak atas hidup, atas kesehatan, dan pelayanan tanpa diskriminasi. Ketika layanan medis tidak tersedia secara merata, terutama di wilayah terpencil seperti Papua, terjadi ketimpangan hak pelayanan. Lalu untuk faktor penyebabnya adalah ketidakmerataan fasilitas kesehatan, strategi koordinasi layanan yang buruk, serta rendahnya pemahaman prinsip HAM dalam pelayanan medis. Implikasinya adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, ketidakadilan akses kesehatan terutama di daerah terpencil, pelanggaran HAM berpotensi membahayakan keselamatan jiwa manusia. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil adalah implementasi HAM dalam pelayanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan nyata, adanya indikasi pelanggaran hak atas kesehatan dan pelayanan publik di beberapa kasus kritis, dan negara dan pemangku kepentingan perlu memperkuat penegakan HAM dalam sektor kesehatan secara sistemik dan berkelanjutan. Oke, untuk yang terakhir, rekomendasi yang bisa saya berikan untuk kasus yang saya angkat adalah perbaikan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, penguatan pemahaman HAM di tenaga medis dan ASN,
mengevaluasi ulang kebijakan publik yang berdampak dalam pelayanan kesehatan. Lalu daftar pustaka ini saya dapat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, UUD 45, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dari berita Antara News di bulan November tahun 2025, FKBI penolakan pasien langgar hak asasi manusia. Lalu untuk selanjutnya juga dari Antara News di bulan November tahun 2025, DPR RI desak usut dugaan pelanggaran HAM dalam medis di Papua. Lalu dari berita Ombudsman RI di bulan September tahun 2025, pelayanan publik hak konstitusional seperti itu. Dan ini adalah akhir dari presentasi yang bisa saya jelaskan tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.